Salam, ya puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dengan saya, Ibu Rosemary Simajuntak. Saat ini beda lagi suasana, saudaraku ya. Saya saat ini berada di teras rumah saya paling bawah, saudaraku ya. Saya duduk santai di teras rumah saya, di taman rumah saya saat ini, saudaraku ya, supaya ada sedikit suasana yang berbeda kembali, saudaraku ya. Puji Tuhan, saudaraku, kita tidak bosan-bosannya saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bagikan firman Tuhan yang temanya saat hari ini berbicara tentang kuasa perkataan, saudaraku ya. Karena sangat penting sekali, saudaraku, di dalam kuasa perkataan ini kita harus bisa memahami, harus kita mengerti sebagai kita anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, saya mau katakan, saudaraku, penting sekali kita menjaga perkataan kita, saudaraku. Nah, yang kita bahas saat hari ini, saya mau katakan bahwa bila seorang anak hidup dalam ejekan, dia akan menjadi pemalu, saudaraku ya. Salah satu contohnya banyak anak-anak Tuhan, banyak kita sebagai orang tua ya, ketika anak kita mengalami banyak kekurangan di rumah, kita mengejek, bahkan kita membeda-bedakan orang lain, tanpa kita sadari, saudaraku, anak itu akan merasa minder, saudaraku ya. Kenapa? Kalau kita katakan anak kita bodoh, maka anak kita akan bodoh. Saya tadi mengatakan bahwa kita belajar tentang perkataan kuasa mulut, saudaraku yang terkasih ya. Sangat penting sekali kuasa perkataan ini. Kalau dari mulut kita sendiri mengatakan anak kita bodoh, maka anak kita akan bodoh. Kalau kita juga marah kepada anak-anak kita katakan anak kita tidak seperti anak orang yang lain, tidak hebat, dia akan merasa minder. Karena selalu kita perkatakan kata-kata kutuk, tetapi tidak selalu kita perkatakan yaitu perkataan yang benar, perkataan yang membangun iman mereka, sehingga itu akan menyulitkan perkembangan kerohanian anak-anak kita. Nah, banyak orang tua tidak menyadari hal itu, saudaraku ya. Banyak orang tua tidak menyadari hal itu. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang membangun iman anak kita, kalau kita mengatakan walaupun anak kita memiliki suatu kekurangan, ya, memiliki suatu kelemahan, tetapi kalau kita memperkatakan anak kita mengatakan bahwa dia akan bisa di dalam kelemahannya, maka anak kita akan terbangun rohnya, dan imannya juga akan terbangun, dan dia juga akan memiliki suatu gairah, dan dia juga akan memiliki suatu semangat di dalam kehidupannya. Artinya kita membangunkan imannya, artinya kita membangun yaitu kepercayaan dirinya, bukan untuk menjatuhkan kepercayaan dirinya. Nah, jadi saat ini, saudaraku, saya mau katakan kita sebagai orang tua berhati-hati di dalam berkata-kata kepada anak-anak kita. Nah, kuasa dalam perkataan ini sangat penting sekali bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa demikian? Yang pertama, keselamatan dihubungkan dengan perkataan kita, saudaraku. Nah, keselamatan itu dihubungkan dengan perkataan kita. Roma 10 ayat 8, saudaraku, dikatakan sampai 10 bahwa firman itu dekat, yaitu yakni di dalam mulutmu dan yakni di dalam hatimu. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Saya mau katakan ulangi, karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ya, jadi harus saudara tahu, saudaraku, harus saudara menyadari bahwa firman itu dekat kepada kita, yakni di dalam hati kita, ya, di dalam mulut kita, saudaraku. Jadi kita harus berhati-hati di dalam berkata-kata, saudaraku. Melalui mulut kita akan dibenarkan. Nah, selanjutnya, saudaraku, menjalani hari baik dan penuh berkat sangat ditentukan oleh perkataan kita. Jadi kita menjalani hari-hari yang baik dengan penuh berkat itu sangat ditentukan oleh perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, maka hidup kita akan mengalami pembaruan setiap hari demi hari. Tetapi kalau kita selalu memperkatakan perkataan yang tidak baik, perkataan selalu kutuk ya di dalam mulut kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan merasakan tidak damai sejahtera ketika perkataan kita hanya menghujat orang. Ketika saya mau katakan banyak masih anak-anak Tuhan masih mengatakan kata-kata kebun binatang, ya, masih mengatakan
hal-hal yang jorok begitu saudaraku ya, masih banyak anak-anak Tuhan. Nah saudaraku, itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita ubah dengan perkataan yang benar di dalam Tuhan, perkataan firman Tuhan, dan tanpa saudara sadari, itu akan membangun roh dan akan membangun iman saudara, dan itu akan membangun pikiran saudara untuk menjadi pikiran yang benar di dalam Kristus Tuhan kita. Nah, karena kita tidak menyadari hal itu saudaraku, makanya dikatakan di sini saudaraku, menjalani hari-hari baik dan penuh berkat sangat ditentukan oleh perkataan kita. Jadi saudaraku perlu dijaga perkataan. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan mencaci maki. Jadi saudaraku, ketika orang berbuat kesalahan, jangan balas kejahatan. Saudara harus bisa memaafkan orang lain. Ya, jangan simpan dosa di dalam hati saudara. Jangan simpan sampah-sampah di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menyimpan sampah di dalam hati, dalam pembendaraan saudara, maka di dalam hati saudara akan meluap, yaitu apa? Amarah, kebencian, dengki, caci maki, umpatan. Itu yang akan keluar dari mulut bibir kita. Nah, hendaklah kamu memberkati, ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau belajar di dalam firman Allah, makanya dikatakan di sini, hendaklah kamu memberkati. Jadi mulut kita ini untuk memberkati, ucapkan kata-kata berkat, ucapkan kata-kata membangun. Makanya kita harus belajar mengampuni. Supaya apa? Supaya ketika kita mengampuni, yang ada dari mulut kita adalah ucapan syukur, perkataan membangun, perkataan lemah lembut, roh yang mengampuni, sehingga kata-kata itu yang keluar adalah dari pembenaran hati kita adalah hal-hal yang baik. Makanya dikatakan firman Allah, yaitu kita dipanggil bukan menjadi terbuang atau menjadi kutuk, tidak. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara yang terkasih, mari kita jaga lidah kita, mari kita jaga perkataan kita. Jangan suka memfitnah, ya, di sosmed juga jangan suka mencemooh orang lain, ya, mengkritik yang tidak membangun. Tapi perkatakan ketika di komen-komen di sosmed juga, perkatakan perkataan yang membangun teman-teman kita. Jadi itu akan membuat sesuatu semangat bagi teman-teman kita, bagi saudara kita. Tetapi saudaraku, kalau kita menjaga lidah kita saudaraku, maka yang terjadi adalah setiap hari kita akan mengalami suatu pembaruan, yaitu mendapatkan hari-hari berkat di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan saudaraku, menjalani hari-hari baik dan penuh berkat sangat ditentukan oleh perkataan kita. Jadi jaga lidah saudara, jaga hati saudara, jaga pembenaran saudara. Dan itu sangat penting sekali supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya saudaraku, perkataan kita bisa menghadirkan malaikat Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa bisa perkataan kita bisa menghadirkan malaikat Tuhan, bisa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya mau katakan saudaraku, bagaimana tentang Daniel. Daniel yang selalu berdoa, mengundang Tuhan bekerja di dalam kehidupan dia. Daniel berdoa 21 hari, dia mengundang malaikat Tuhan. Dikatakan di Daniel 10 ayat 2 dikatakan, aku datang oleh karena perkataan itu. Nah saudaraku, aku datang oleh karena perkataan itu. Saudaraku, karena apa? Karena Daniel mengundang malaikat Tuhan, dan dia memperkatakan dan dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, ya. Dia mengaminkan dan dia meyakini bahwa malaikat Tuhan itu menjaga dia, saudaraku. Makanya dikatakan Daniel 10 ayat 2, aku datang oleh karena perkataan itu, saudaraku. Malaikat Tuhan datang, hadir dalam kehidupan Daniel. Nah, kalau kita perkatakan di dalam doa kita juga, hari ini juga kalau saudara perkatakan, Tuhan hadir dalam hidup saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan saya. Saudara percaya ketika iman saudara mengatakan hal itu dari mulut saudara dengan iman, maka jadilah apa sesuai dengan perkataan saudara. Kalau saudara memperkatakan saudara akan diberkati keluarga saudara, itu akan jadi keluarga saudara akan diberkati, kehidupan saudara akan diberkati, dan itu akan jadi saudaraku dengan dua profeti. Saudaraku, saya sering sekali diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa dikatakan mungkin orang manusia bisa mengatakan itu tidak mungkin, tapi saya mau katakan tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, saudaraku.
Dan orang selalu mengatakan saya itu kadang-kala sok rohani gitu ya. Kenapa saudaraku? Karena saya selalu memperkatakan apa yang saya katakan itu sesuai dengan firman Allah, saudaraku. Seperti ini saudaraku, ketika saya membangun gereja, saudaraku ya, membangun pastori, saya ajak pendua-pendua saya itu keliling, mengelilingi tanah-tanah yang kosong. Memang tidak ada bahan-bahan sekali, secara kasat mata kita tidak kita melihat tidak ada bahan-bahan bangunan. Tetapi saya mengajarkan mereka mendoakan dan mengimani yang tidak ada menjadi ada. Perkatakan sesuai dengan imanmu. Yakini, saudaraku. Saya selalu mengajarkan itu, saudaraku, terhadap pendoa-pendoa saya yang saya ajak berdoa. Ketika kami mengelilingi tanah yang kosong, saya doakan juga, saya ajak juga anak-anak saya untuk berdoa. Kami tupang tangan, kami perkatakan dengan iman. Apa yang saya katakan, saudaraku, kami percaya bahwa akan ada pondasi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa akan ada semen. Saya percaya bahwa akan ada batako. Walaupun kita tidak melihat dengan secara mata, kita belum ada di depan mata, tetapi kami memperkatakan, yang kami katakan bersama jemaat, kami terima berkat bahan bangunan material di dalam nama Tuhan Yesus. Saya terima, saudaraku, puji Tuhan. 1 minggu berselang, saudaraku, ada bahan-bahan masuk. Tidak hanya sekali itu yang terjadi, berkali-kali, dan itu terjadi, saudara yang terkasih. Makanya dikatakan menjalani hari-hari yang baik dan penuh berkah sangat ditentukan oleh perkataan kita. Kalau perkataan kita demikian, maka jadilah sesuai dengan iman kita, saudaraku. Dan itu, saudaraku, saya alami dalam kehidupan saya secara pribadi, dan banyak yang saya alami lebih luar biasa lagi. Bagaimana dengan saudara? Ya, mari ubah cara perkataan saudara, saudara ubah. Jangan lebih banyak saudara mencaci maki, memfitnah, mencela orang lain daripada Anda, saudara, memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang berkat bagi teman saudara. Ubah cara pandang saudara, sehingga kehidupan saudara semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, perkataan bisa mendatangkan berkat dan kutuk. Saya mengatakan, kalau saudara memperkatakan kutuk aja dari mulut saudara, maka dikatakan Yakobus 3:9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Kalau kita memperkatakan berkat tadi bagi teman-teman kita, mungkin teman kita ada kekurangannya, mungkin suami kita ada kesalahan, atau istri kita sebaliknya, atau teman kita melakukan kesalahan, kita selalu memperkatakan hal-hal yang negatif, saudaraku, kita selalu mengutuk, sehingga itu tidak membuat hati kita, saudaraku, yang adanya adalah hati yang meluap, amarah, sehingga tidak mendatangkan damai sejahtera, dan kehidupan kita tidak akan diberkati, karena yang ada adalah sampah-sampah di dalam hati kita. Tetapi kalau kita memperkatakan, dari mulut kita adalah perkataan pujian membangun, walaupun ada kesalahan, kelemahan teman kita, kita juga mengatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, itu akan membuat kita, hati kita damai sejahtera, saudaraku. Maka dikatakan Yakobus 3:9, dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi hati-hati, dengan lidah juga kita bisa mengutuk, saudaraku. Jadi jangan kutuki orang lain melalui mulut saudara, sehingga saudara pun pembenaran saudara tidak baik. Saudaraku, yang ada adalah sampah di dalam pikiran saudara, yang ada adalah pikiran kotor, yang adalah pikiran fitnah, yang ada adalah kebencian-kebencian, niat-niat jahat. Kalau ada kebencian di dalam hati, di dalam pembenaran kita, di dalam pikiran kita, yang ada adalah yaitu saling menjelekkan, saling memfitnah, dan tanpa saudara sadari, saudaraku, saudara akan dipakai oleh iblis, saudaraku. Dipakai oleh iblis untuk apa, saudara yang terkasih? Untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, jadi pikiran kita ini adalah medan peperangan. Kalau baik hati saudara, pembenaran saudara, maka pikiran saudara akan baik. Kalau tidak baik pikiran saudara, maka pembenaran saudara juga tidak baik. Jaga hati, jaga pikiran, jaga pembenaran saudara. Biarlah dari mulut saudara yaitu keluar kata-kata berkat, kata-kata kutuk, saudaraku, ubahkan menjadi kata-kata berkat, saudaraku. Makanya puji Tuhan, saudaraku,
Makanya ada lagu mengatakan, kalau kita mengakui lagu ini saudaraku, mengimani lagu ini, saya selalu senang dengan lagu ini saudaraku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang terakhir liriknya saudaraku apa dikatakan? Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang terakhir saudaraku, ketika saya menyanyikan lagu ini di tengah-tengah jemaat, saya selalu mengatakan kepada jemaat, Tuhan mendengarkan. Imani pujian ini saya selalu mengatakan kepada jemaat, dan menjawab doaku. Kalau kita beriman, Tuhan menjawab doa kita, maka akan sesuai dengan perkataan, dengan iman kita akan terjadi saudaraku. Nah, itu adalah kuasa perkataan. Jadi saudaraku, belajar untuk hal ini supaya kehidupan saudara diperbarui. Selanjutnya saudaraku, bagaimana cara menjaga perkataan? Nah, sangat penting sekali kita menjaga perkataan, ya. Karena lidah ini tidak bertulang, tapi lidah ini juga bisa membuat sesuatu hal yang luar biasa, yang di luar dugaan, yang membuat satu pertengkaran, ya. Yang lidah ini juga bisa, orang lain juga bisa bertengkar saudaraku, kalau kita tidak menjaga dengan perkataan-perkataan kita yang baik saudaraku. Nah, bagaimana cara supaya kita menjaga perkataan kita? Itu sangat penting sekali. Yang pertama, jaga hati kita. Hati kita perlu kita jaga, ya. Hati kita jaga. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Membaca firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjaga hati kita? Saudaraku yang terkasih, kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan, nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah kita, bermazmur, bersyukur setiap pagi kita bangun, kita bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu-lagu kepada Tuhan. Ya, ketika kita menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan dan dibarengi dengan doa saudaraku, maka yang ada adalah damai sejahtera. Ketika ada masalah banyak di dalam kehidupan kita, ketika ada tantangan di dalam kehidupan kita, masalah yang besar, tetapi kalau perkataan kita diawali dengan hal yang baik dan diawali juga dengan hidup kita dengan doa, ya, selalu kita perkatakan firman Tuhan, selalu kita perkatakan janji-janji Tuhan, mengatakan firman Tuhan mengatakan bahwa aku ini adalah istimewa di hadapan Tuhan dan saya berharga. Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau saudara mengimani itu, maka firman itu akan membangkitkan iman dan roh saudara sendiri tanpa saudara sadari, saudaraku. Ketika ada puji-pujian di dalam mulut kita, saudaraku, setiap pagi bernyanyi, maka yang kita rasakan adalah sukacita di dalam Tuhan. Maka akan ada perbedaan. Orang lain juga akan melihat ada kemuliaan Tuhan di wajah kita. Tidak usah lagi lipstik yang tebal, tidak usah lagi makeup yang tebal, tidak usah lagi gaya-gaya yang wah. Tetapi ketika ada kemuliaan Tuhan, orang lain akan melihat saudara berbeda dengan yang lain, saudaraku. Ada suasana surgawi. Nah, kalau saudaraku selalu kita tidak menjaga hati kita, tidak menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan, yang ada adalah pikiran kita yaitu pikiran-pikiran buruk, yang ada adalah pikiran-pikiran negatif, yang ada adalah pikiran-pikiran yang tidak baik, bisa kita memfitnah orang lain, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, yaitu melalui pujian penyembahan kita, melalui firman Allah, sehingga kita bisa menjaga kualitas kehidupan kita tetap di dalam Tuhan. Saya mau katakan saudaraku jujur dengan hal ini, saudara harus berubah. Kalau saudara masih hidup di dalam hal ini, saudara perlu berubah di dalam hal ini, saudaraku. Jaga hati saudara, jaga pikiran saudara, jaga perkataan saudara, supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya saudaraku, yang tadi yang pertama adalah jaga hati, isi pikiran kita jaga, dan firman Allah juga saudaraku, ya. Yang selanjutnya saudaraku, saya mau katakan, orang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik. Orang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik. Sekalipun dia dijahati orang lain, sekalipun dia difitnah orang lain, sekalipun dia dicaci maki orang lain, dia akan selalu memperkatakan hal yang baik. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan saya mengampuni dia. Merenungkan firman Allah dengan baik-baik, akan ada hikmat Tuhan.
ketika ada doa di dalam kehidupan kita, maka akan ada hikmat bagaimana untuk menanggapi segala sesuatu yang kita dengar. Makanya yang kedua dikatakan, seleksi apa yang saudara dengar. Selanjutnya, berpikirlah sebelum berkata-kata. Mari saudara, sebelum saudara berkata-kata, berpikir. Selanjutnya, dapatkan kata-kata yang berasal dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, saudaraku ya. Saya mau katakan, dapatkan kata-kata yang berasal dari Tuhan, yaitu dari Roh Kudus. Perkataan iman Anda. Nah, perkatakan segala sesuatunya dengan iman Anda. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Ini adalah perkataan kuasa. Puji Tuhan. Dan sampai di sini firman Tuhan. Mari jaga hati saudara, jaga pikiran saudara, supaya saudara diberkati Tuhan. Agak sedikit terganggu saudaraku, puji Tuhan, kita harus saling menghargai satu dengan lain. Mari belajar untuk saling memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.